بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia. Tentu tak lupa kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sesuai apa yang Nabi katakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka insya Allah Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu tak lupa yang kami hormati guru-guru kami, para asatidzah yang terus berusaha menghidupkan pengajian kita setiap hari Ahad. Tentu kami berdoa semoga dengan pengajian ini pula bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin. Tema kita pada pagi hari ini apa, Bapak Ibu? Enggak tahu ya. Keutamaan memaafkan. Ini flyernya kan udah di-share di mana-mana ya? Oh belum ya? Sudah ya, Pak? Kalau di minggu yang lalu kita membahas apa, Bapak Ibu? Hasad. Jadi kita review dulu materi yang kemarin. Masih pada ingat nggak? Lupa? Waduh, langsung lupa. Ada 3 cirinya kemarin, Bapak Ibu. 1, kalau ada orangnya dipuji. Kalau tidak ada orangnya diomongin. Kalau orangnya kena musibah, apa yang kita ucapkan? Syukurin. Kalau orang merasa senang terhadap musibah saudaranya, kan itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut materi kita pada pagi hari ini, yaitu keutamaan memaafkan. Bapak Ibu, kalau kita pernah dipermalukan oleh orang lain, biasanya apa yang akan kita lakukan terhadap orang tersebut? Membalas. Kenceng banget Pak Harun ya. Kalau kita dicela, pasti kita ingin pula membalas dengan celaan. Betul bukan Bapak Ibu? Betul ternyata. Hampir watak setiap orang yang disakiti, yang dizolimi, hampir ingin membalas dengan balasan bahkan yang lebih dahsyat. Kan gitu Bapak Ibu? Kapan koyo? Awas kan. Tak enteni kan gitu Bapak Ibu. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalam firman-Nya Allah, Quran surah Al-A'raf ayat 199, khudil afwa, jadilah kalian pemaaf. Menjadi orang pemaaf. Wa'mur bil 'urf, dan suruhlah orang mengerjakan yang baik. Kita jadi pemaaf, mengajak orang untuk berbuat yang baik. Wa'rid 'anil jahilin. Apa itu Bapak Ibu?
serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kita ulangin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi ini dalil Bapak Ibu memperbolehkannya kita untuk berpaling dari orang yang bodoh. Orang yang mohon maaf omongannya nyelekit, kalau setiap bertemu ya mesti nyakitin hati orang. Kita boleh nggak berpaling dengan orang yang begini, Bu? Boleh. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan berarti kita membencinya, kan begitu? Kita hanya menghindar agar mohon maaf sakit hati kita pun tidak semakin menjadi-jadi. Karena tadi kita katakan hampir setiap kita kalaulah disakiti pengen balas nyakitin, kan gitu Bapak Ibu. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bagaimana kemudian Bapak Ibu dijelaskan lebih tegas lagi dalam bentuk perintah kepada nabinya dan umatnya secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 159, walau kunta qazzan ghalidha al-qalb la anfaddu min hawlik fa'fu anhum. Sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Walaupun mohon maaf Bapak Ibu, memaafkan itu bukan perkara yang mudah. Betul. Kalau kita jumpa orang yang pernah nyakitin kita, jumpa orang yang pernah menghardik kita, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita teringat semua perkataannya. Betul? Masih ingat Bapak Ibu yang pernah nyakitin panjenengan? Kata-katanya masih ingat? Orangnya ada? Oh enggak, ada mau gitu tadi. Masih ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya kemudian kalau kita perhatikan al-afwu, menurut Bapak Ibu, apa makna al-afwu itu? Maknanya adalah tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Kita ulangi, tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat kepadanya, walaupun ia mampu untuk membalasnya. Tidak membalas, padahal kita punya kemampuan Pak kalau membalas. Tapi kita lebih memilih untuk memaafkan. Karenanya kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang perlu diingatkan di sini ya, bahwasanya memaafkan itu untuk bisa juga untuk memperoleh kebaikan. Dengan sebagaimana yang Allah katakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahala atasnya, atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari menjadi insan-insan yang pemaaf. Coba Bapak Ibu, ketika Fathul Makkah, kota Mekah dibebaskan, dan gitu Bapak Ibu, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah membebaskan kota Mekah. Padahal kalau kita ingat Bapak Ibu, Nabi berlari-lari bersembunyi karena dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy pada saat itu. Nabi kemudian datang tanpa melakukan perlawanan Bapak Ibu. Maksudnya adalah orang-orang Makkah pada saat itu tidak ada perlawanan. Bahkan
sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi coba, sahabat yang ditindas pada saat itu, Nabi tidak membalas. Kalau Nabi ingin ratakan, mudah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Betul? Tapi pada saat itu Nabi mengangkat busurnya, menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Bukan orang Bapak Ibu, tapi berhala-berhala yang ada di Ka'bah pada saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Panjenengan yang udah berangkat umroh, udah berangkat haji, nah, berangkat ke kota Taif, jangan cuma naik apa buat jenenge itu gondok itu doang yang diingat kan gitu. Nah, harusnya yang diingat sejarahnya kan gitu. Kita kadang-kadang lupa momentumnya. Woi, penak iki selfie. Oh, adalah. Lupa momentum bahwasanya disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, dihardik, dilempar. Betul Bapak Ibu. Sampai turun malaikat gunung, mau nggak aku pindahkan ini, aku pindahkan ke kampung tersebut. Nabi malah mendoakan kebaikan untuk mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu, bahkan sikap pemaaf ini merupakan akhlaknya para ulama dan orang-orang salih, Bapak Ibu. Ya, akhlaknya para ulama dan orang-orang salih. Bahkan siapa Bapak Ibu yang masyhur, bahkan Buya Hamka. Beliau sempat dipenjara Bapak Ibu, penjara. Tapi di akhir beliau diminta untuk menjadi imam sholat. Beliau lakukan, masya Allah, luar biasa. Kalau di kita datang orang yang pernah nyakitin kita, sesok teko ya aku orang iso nek ora kowe, walah biyen kowe gitu. Langsung balas. Karenanya pada zaman Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim, dirinya pernah menjebloskan Imam Ahmad ke dalam penjara dan memukulnya dengan cemeti sampai dirinya pingsan, serta darah mengalir di sekujur tubuhnya. Akan tetapi Imam Ahmad berkata, aku jadikan kehormatanku halal untuk Abu Ishaq, yaitu Mu'tasim, dan aku telah memaafkan dirinya. Masya Allah. Imam Malik Bapak Ibu, beliau pernah dimasukkan ke dalam penjara dan dipukul dengan pecut sampai tangannya patah. Sampai tangannya patah. Namun beliau memaafkan orang yang menyiksanya, dan bila mau dikumpulkan kisah-kisah mereka akan sangat banyak sekali. Coba, mau memaafkannya Bapak Ibu, sampai tangan kita patah, coba. Tapi lebih memilih memaafkannya. Makanya tadi kita katakan, memaafkan itu bukan perkara yang mudah, tapi keutamaannya luar biasa. Bahkan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aku tidak senang bila membela diriku semata dari seseorang dengan sebab karena kedustaan yang ditimpakan padaku atau kezaliman serta permusuhan terhadapku. Sesungguhnya aku telah menghalalkan setiap muslim yang pernah menyakitiku, dan saya mencintai kebaikan bagi setiap muslim dan ingin bagi setiap mukmin melakukan kebaikan seperti yang aku cinta bagi diriku. Jadi dia sudah mengatakan, aku memaafkan siapapun yang pernah menyakitiku. Karenanya Bapak Ibu, bahkan kalau panjenengan lihat Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah menuju ampunan Allah, yang dimana Allah sediakan surga yang luasnya seperti langit dan bumi,
yang disediakan bagi orang-orang lil muttaqin, orang-orang bertakwa. Siapa itu orang-orang bertakwa? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Siapa lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Wal kaziminal ghaiz. Siapa itu? Orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, kemurkaannya. Siapa lagi yang terakhir? Wal afina anin nas. Siapa mereka? Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Berarti orang yang suka memaafkan orang lain, kalau kita merujuk Quran surah Ali Imran ayat 134, Bapak Ibu, adalah ciri dari orang bertakwa. Dan apa balasan orang bertakwa Bapak Ibu? Surga lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Bagi orang-orang yang bertakwa itu balasannya adalah surga. Dan siapa orang yang paling mulia di sisi Allah Bapak Ibu? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Coba ini nyambung semua loh Pak. Tadi kita katakan ciri dari orang bertakwa adalah orang yang memberi maaf. Dan orang pemaaf ini balasannya apa? Surga. Dan bahkan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi kalau kita ada memaafkan orang lain, Masya Allah, dampaknya pun tidak main-main sebenarnya Bapak Ibu. Kita itu kalau menjadi pemaaf, pertama Bapak Ibu, itu menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Yang kedua, kalau kita jadi pemaaf berarti kita menjaga hubungan silaturahmi. Betul-betul. Kalau kita tidak jadi pemaaf, berarti kita jadi pembenci, kan gitu Bapak Ibu. Mesti putuslah, aku gelem. Awas. Kalau kita sudah menjadi pembenci, mohon maaf, kita benci nggak hanya sama satu orang saja Bapak Ibu. Mesti yang lain juga kita benci. Jenengan benci sama suaminya, istrinya jenengan ikut benci Bu? Biasanya. Anaknya? Biasanya. Bakakungnya? Biasanya ikut kita benci. Bahkan seluruh apapun yang terkait dengan yang kita benci, bebeknya, ayamnya. Hah? Betul ya Pak? Oh, ini bebek tak serampang sisan dan mati kan gitu. Kita katakan apapun yang terkait dengannya, kan gitu Bapak Ibu. Apapun yang terkait dengannya, kan begitu. Kita akan benci. Dia punya pohon mangga, bicaranya pen mati kabeh pohon mangga ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjaga silaturahim. Memaafkan adalah kunci untuk menjaga hubungan yang baik. Kan gitu Bapak Ibu. Kemudian mendapatkan ketenangan jiwa. Orang kalau mudah memaafkan itu Bu, hatinya lebih, mohon maaf, lebih tenang. Apa ya bahasa Jawa nih? Layem. Apa? Oh ngayem. Lebih ngayem. Nah ini lah orang Batak ya Bapak Ibu, nggak tahu dia bahasa Jawa ini. Lebih ayem gitu ya Bu ya. Nah, tenang. Nggak ada yang menambah tensinya naik kan gitu Pak ya. Nggak tahu. Nah, tapi kalau kita udah benci itu kan ya Allah ya Rabbi, kan gitu Bapak Ibu ya. Semuanya akan berpengaruh. Jadi kalau kita mudah memaafkan, biasanya bukan kita yang masalah Bu, kita udah memaafkan, biasanya ada orang lain yang memperkompori. Ngopo kok pengen maafkan kuwi lho ngono lho wonge. Ada nggak yang temennya gitu Bu? Banyak biasanya.
Kita udah berusaha maafkan tapi datang nih, ngopo dimaafkan. Nih aku ora gelem. Sampai mati ya aku ora. Kan lucu Bapak Ibu. Ada orang maafkan kok ngajak-ngajak orang mohon maaf untuk tidak memaafkan. Sama aja, orang bakhil itu ada Bu. Ngajak orang untuk bakhil ada nggak? Orang ini pelit, dia pelit, tapi ngajak orang untuk pelit, ada nggak? Ada. Ini kita udah memaafkan, malah disuruh untuk tidak memaafkan. Padahal makanya kemudian Allah itu kan juga pemaaf. Dosa kita Bu, mohon maaf, setinggi langit, seluas samudra. Kalau kita datang dengan kehusuan dan mohon ampun yang sebenar-benarnya, Allah ampunkan nggak dosa kita Bu? Dengan satu syarat, jangan syirik, kan gitu. Jangan syirik dulu nih. Kita datang masih keimanan kita masih melekat, datang juga dengan penuh ampunan dan penuh dengan kesadaran memohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah ampunkan dosa kita itu. Insya Allah ampunkan. Makanya Bapak Ibu, kita belajar dari para ulama-ulama, dari baginda Nabi Muhammad SAW yang bila mana bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pernah suatu ketika ya, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyah. Fa adrakahu a'rabiyyun fajabadahu biridaihi jabzatan syadidatan. Kemudian beliau mengenakan kain burdah buatan Najran yang tebal pinggirnya. Tiba-tiba seorang badui menyusulnya lalu menarik kain selempang beliau dengan keras sekali. Jadi dikenakan ditarik kain selempang. Kemudian Bapak Ibu, fanazortu, maka saya melihat ila sofhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat leher Nabi dan ternyata pinggiran kain itu meninggalkan bekas padanya. Wa qad atharat biha hasyiyatur ridai min syiddati jabzatihi. Ada bekasannya. Ya. Bekasan dari tarikan tadi, ditarik dari sama orang Badui tadi dengan keras. Summa qala. Kemudian orang itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, murli mim malillahi alladhi indak." Faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi'ata'in. Jadi orang ini berkata, berilah aku dari harta yang Allah berikan padamu. Maka beliau menoleh kepadanya sambil tersenyum, kemudian beliau memerintahkan untuk memberinya. Coba Bapak. Jadi udah ditarik sampai kalau ada bekasannya kan berarti tarikannya keras. Tapi kemudian Nabi mohon maaf menoleh kepada yang meminta tadi sambil tersenyum, Masya Allah, dan menyuruh untuk memberinya. Kalau kita kan ada yang minta, langsung diambil, malah gelem aku minta orang gitu, nggak ada adabnya belas. Tapi Nabi Masya Allah sampai bekas pun berbekas pun berarti kan kalau berbekas mohon maaf rodok sakit nih. Wong ada bekasan. Tapi Nabi masih tersenyum kepada orang yang tadi menarik kainnya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya, bagaimana juga dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seakan-akan saya masih dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi wassalamu alaihim darabahu qaumuhu fa'adamauhu. Nabi Bapak Ibu ya, dia dipukul oleh kaumnya hingga berdarah. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi, dan Nabi menyeka darah dari wajahnya. Dia dipukul sampai berdarah. Nabi menyeka darah dari wajahnya.
wa yaqulu seraya berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Coba Bapak, luar biasanya Rasulullah. Dipukul sampai berdarah, malah doain orang yang mukulnya. Ya Allah, doanya pun doa yang baik. Kan beda kita kalau kita. Betul? Doanya pun doa yang baik. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku. Coba Bapak Ibu, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau kita kan, ya Allah, mungkin bisa esok. Apa Bu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kemudian la yashshadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang bulat, yang jago berantem, bukan. Innamasy-syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang kemudian mampu menguasai dirinya pada saat dia marah. Dia mampu mengendalikan emosinya. Bukan kemudian, mohon maaf, emosinya, marahnya, mohon maaf, menguasai dirinya. Sehingga kan banyak Bapak Ibu, orang kalau udah marah itu kan hilang akalnya. Kalau sudah hilang akalnya, maka dia berbuat, mohon maaf Bapak Ibu, tanpa berpikir. Namanya akalnya sudah hilang, sudah tidak sadar. Kapan akalnya kembali Bapak Ibu? Ketika amarahnya sudah mereda. Makanya kita temukan, na'udzubillah, seorang suami, kan gitu Bu ya, sampai luar biasa perlakuannya kepada istri, seorang istri terhadap anaknya, dan lain sebagainya. Karenanya kata Nabi, ma daraba Rasulullah, dari Aisyah beliau berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Ya. Walam ra'atan wala khadiman. Tidak pernah memukul istri ataupun pembantu. Saya lihat ke bapak ini ya. Tidak pernah memukul istri ataupun pembantu. Bayangkan. Tidak pernah Bapak Ibu. Ini yang kemudian menjadi saksinya siapa? Istri beliau, Aisyah. Wa ma illa ayyujahida fi sabilillah. Kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah. Ya kan, berperang kan gitu Bapak Ibu. Ya, kalau berperang tidak memukul ya gimana kan gitu. Kemudian Bapak Ibu, wa ma nila minhu syai'un qattun fayantaqima min sahibihi illa ayyuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqimu lillahi ta'ala. Dan beliau tidak pernah diganggu sedikit pun kemudian menuntut balas terhadap pelakunya. Masya Allah. Kecuali jika ada sesuatu dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau pribadi tidak pernah ada masalah Bapak Ibu. Jadi agama yang dihina kan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau masih perkara person, kowe elek, biasanya Bapak Ibu jawab apa? Kowe lebih elek kan gitu biasanya. Kita itu kalau diiniin orang balas kan gitu. Kok kamu jelek, hitam, kamu lebih jelek. Nah, kan gitu kita kan. Padahal tadi wa'arid adil jahilin, dia menghindar saja. Namanya dia, mohon maaf, orang bodoh. Kemudian Bapak Ibu, kecuali jika ada yang diharamkan oleh Allah dilanggar, maka beliau menuntut balas bukan untuk dirinya tapi untuk Allah. Jadi selama pribadi tidak ada masalah. Walaupun saya yakin setiap kita Bapak Ibu pernahlah mengalami yang namanya, mohon maaf, mungkin ya dikecilkan orang, dihina orang. Insya Allah dengan adanya materi ini kita semua telah memaafkannya. Betul Bapak Ibu? Kok lemes ya?
Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Kalau ketemu orangnya mah nggak ada masalah ya Ibu ya. Karena ada orang itu kalau udah benci ketemu orang aja tetap kelihatan kan ya. Stakoi ini kan. Mesti Arab mata. Tetap kelihatan. Nggak ada masalah kita ketemu ya biasa. Assalamualaikum salam. Udah seperlunya aja. Kan gitu. Mungkin dulu kita agak dekat banget kan gitu Bu ya. Tapi ya sekarang karena memang ternyata ya dia tidak bisa menjaga perasaan orang, perkataannya selalu nyakitin, ya kita menghindari itu kan itu Bu. Bukan berarti kita memusuhinya. Nah kita garis bawahi. Bukan berarti kita memusuhinya. Tapi menghindar. Kita ulangin, menghindar. Tapi jangan juga terlalu ketok. Ustako, aku tak lu ngawai lah. Nah ini kan kelihatan kan gitu ya, kita mengurangi interaksi dengannya gitu loh maksudnya ya. Maka apa pelajaran yang kita peroleh dari menekuni sifat memaafkan ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah tentu tadi jadilah pemaaf. Allah katakan berarti memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian apalagi pelajaran yang kita peroleh? Menghilangkan penyakit hati dari kedengkian dan kebencian pada sesama. Jadi sebenarnya sama materi kemarin masih agak nyambung Bapak Ibu. Iya tak Bu? Nah, masih nyambung. Jadi dengan kita memaafkan berarti kita menghilangkan kedengkian dalam diri kita. Si fulan dapat nikmat, yo alhamdulillah. Mugi-mugian ulang. Kan gini yang bagus Bu. Si fulan dapat nikmat, oh apa? Kok orang delok, contoh delok. Oh ya kok iso yo? Nah, ini bertanya-tanya atas nikmat orang lain. Kemudian apa Bapak Ibu selain ketenangan yang kita dapatkan dengan tadi, kita mendapatkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin. Kenapa? Kita legowo terus sama orang. Nggak ada masalah aku dengan dia, aman. Tapi kalau jenengan punya rasa benci, mohon maaf, tidak memaafkan orang lain, kebetulan duduk di samping jenengan hari ini, kira-kira jenengan duduknya tenang boten Bapak Ibu? Hah? Tenang boten? Coba lihat samping kanan kirinya ya. Sudah dilihat? Kalau kita punya perasaan benci, tenang nggak kita Bu duduknya? Enggak Bu. Ki ngopo dadak nang kene iki. Kan gitu. Enggak dapat materi bahkan. Yang ada menggerutu. Dia makan snack aja tetap salah di mata kita. Walau paling melu mong arep golek snack. Jadi prasangkanya kemana-mana Bu, percaya Bu. Pernah Bu? Pernah ya? Nah jadi perasaan malah hati kita yang gak tenang kan gitu Bu. Sampai apapun yang dia kenakan kita perhatikan dan akan kita omongin salah Bu di mata kita. Oh saya ini nganggo jam. Kan gitu. Paling tuku sing ngomong 30.000 iki hargane. Biasanya neng mangkat ngaji atau nganggo jam, saya nganggo jam paling mung arep Pak. Apa? Jadi Bapak Ibu kalau kita nggak memaafkan itu yang ada memang ya di sini terus mendongkol. Tahu mendongkol nih? Apa ya? Ya itulah mengganjal terus di hati kita kan gitu Bu. Wah. Nah. Sampai semua yang dia kenakan kita perhatikan dan akan salah di mata kita kan gitu. Kebetulan beliau mohon maaf pakai bedak hari ini. Bedaknya ngono gaya penopo kan. Tetap salah Bapak Ibu. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apalagi manfaatnya? Memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencapai derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Apalagi manfaat dari kita memaafkan Bapak Ibu, berarti kita menyebarkan kecintaan serta mempererat persaudaraan. Kan ini manfaatnya.
Kita menebarkan rasa cinta, wis ra apa sing biyen ra usah diingat meneh. Jadikan pelajaran di antara kita. Kalau saya yang salah ya saya minta maaf. Dan cuma kadang-kadang kita ini minta maaf ngenteni idul kan gitu Pak. Oh minta maaf belum buat salah kemarin. Sisa-sisa sesok dirapel Idul Fitri katanya. Jadi dirapel kan. Padahal minta maaf setiap saat Bapak Ibu. Kalau kita buat salah minta maaf. Tadi hati kita lebih tentram. Kita lebih enak kalau ketemu dengannya. Kan gitu Bapak Ibu. Seolah-olah tidak ada masalah. Bismillah. Kita telah islah ya. Islah itu perbaikan. Kan gitu Bu. Apalagi ada orang yang bertikai, jenengan berusaha memperbaiki, itu jenengan palanya besar Bapak Ibu. Jangan jadi pembawa kayu bakar tadi. Ngompori. Tapi berusaha mengislahkan saudaranya yang bertikai ini. Ya, enggak. Ayo kita bismillah. Tak jadi apa namanya itu Bu? Penengah. Jangan jadi wasit. Kalau wasit kan menang kalah kan gitu ya Pak. Wes gebuk sekali, balas. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi manfaatnya selain kita menyebarkan kecintaan dan mempererat persaudaraan. Kita itu kalau bersaudara nikmat. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kita ini berkumpul bersaudara, saling mengingatkan, saling mengajak dalam kebaikan. Yang keenam, dengan memaafkan maka itu sebagai sarana yang akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Loh, yang tadi Bapak Ibu, Ali Imran tadi. Berarti sarana untuk mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Makanya Bapak Ibu, Imam Syafi'i mengatakan dalam lantunan bait syairnya, mereka menghardik agar aku diam, sedang mereka yang memulai permusuhan. Mereka menghardik tapi agar aku diam, sedang mereka yang menggendeng memulai permusuhan, menabur permusuhan. Aku katakan sesungguhnya membalas kejelekan pintunya sangat terbuka lebar. Ya kalau mau dibalas bisa gitu kira-kira. Namun memaafkan orang bodoh lagi pandir itu memiliki kemuliaan di dalamnya. Ada kebaikan serta menjaga kehormatan seseorang. Seekor singa akan tetap diam dan tenang bila tidak diganggu, sedangkan anjing bila dilemparin batu ia menyala dengan suara yang keras. Kita lewat aja anjing gimana Bu? Ya berisik dia kan? Iya. Tapi manfaat juga sama yang punya rumah, berarti ada orang lewat kan gitu. Tapi ini perumpamaannya kata beliau. Kalau ada yang menghardik, aku diam, walaupun sesungguhnya membalas kejelekan itu pintunya terbuka lebar. Bisa aja membalas kan gitu Pak Bu. Apalagi jenengan Masya Allah, Allah karuniakan harta, tinggal sewa. Kan gitu Bu. Sewa siapa? Sewa orang untuk nyakitin. Ada nggak yang mau? Banyak. Buktinya kan banyak Bapak Ibu di negeri kita aja kan gitu ya. Nyewa orang untuk nyiram air keras kan ada Bapak Ibu. Nyewa orang ya sebagaimana yang dilakukan oleh pamannya Nabi juga kan nyewa orang. Jadi Abu Lahab itu Bapak Ibu orang kaya. Namanya juga suku terpandang kan gitu Bapak Ibu. Orang kaya. Bahkan nyewa orang untuk melukai baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sama istrinya pun. Kalau Nabi setiap berdakwah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Naruh duri-duri itu. Naruh duri-duri. Istrinya Abu Lahab. Kita mampu, tapi kita memilih untuk tidak membalasnya. Makanya Bu, penting kita itu berteman sama orang yang baik. Kalau teman kita yang baik, kita katakan aku sudah memaafkannya, alhamdulillah. Itu kalau teman kita baik, alhamdulillah, masya Allah panjenengan luar biasa. Tapi kalau teman kita tidak baik, aku sudah memaafkannya. Kok dimaafkan toh piye toh iki? Kan gitu Bu. Jadi teman kita akan
Kok kamu udah maafkan aja? Wong kamu belum balas. Balas. Ya kan gitu Bu, kalau teman kita aja jelek. Tapi kalau teman kita baik, dia malah bersyukur. Alhamdulillah, kalau antum sudah memaafkan, alhamdulillah kami juga senang. Tapi kalau kita berteman dengan teman yang buruk, mesti teman kita akan mengajarkan kita pula pada keburukan. Merasa memaafkan itu tanpa membalas terlebih dahulu, itu dianggap sesuatu yang keliru menurutnya. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, memaafkan orang lain ini adalah amalan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu, dikatakan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Bahkan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan, wal yasfahu, dan hendaklah berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampunikannya? Masya Allah. Jadi mari Bu, kita mantapkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Hari ini kita berusaha mengingat orang yang pernah menyakiti kita, menghardik kita, berbuat jelek kepada kita. Bismillah, mulai saat ini saya memaafkannya. Kan gitu Bu? Saya memaafkannya. Bismillah ya Allah. Kalaupun ketemu tidak ada masalah. Bismillah. Mesti sebenarnya hakikatnya orang kalau buat jahat ketemu kita, dia yang pakai wuh duluan sebenarnya. Kan gitu Bu? Sampai kita menggandengnya, nggak apa-apa Mas, insya Allah. Tapi jangan sambil nasihat Bu tentunya. Jangan berubah. Bismillah, kami sudah memaafkan, keluarga sudah memaafkan, tapi jangan berubah ke jalan yang lebih baik ya. Bismillah, kan gitu. Nggak apa-apa Mas, diulangi lagi besok Mas, yang sering ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karenanya tadi kita sudah berusaha untuk memaafkan orang lain, maka insya Allah kita katakan tadi ada berapa Bu manfaatnya? 6. 1, memenuhi perintah Allah. 2, menghilangkan penyakit hati. 3, mendapatkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin. 4, memperoleh pahala yang besar. 5, menyebarkan kecintaan serta mempererat persaudaraan. Yang 6, dengan memaafkan berarti ini sebagai sarana insya Allah menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi insan-insan yang pemaaf Bapak Ibu, dan insan-insan yang taat juga kepada Allah, sehingga insya Allah apa yang kita harapkan di dunia ini, yang kita pintakan selama kita selepas salat kita, keselamatan dunia akhirat, dan kita pintakan juga surga diberikan kepada kita, benar-benar kelak Allah berikan surga itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.